Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh hari ini 9 Muharram 1444 Hijriah kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimatikan beberapa saat. Mudah-mudahan amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari mulia 9 Muharram, besok 10 Muharram atau disebut dengan Yaum Ashura, kita disunnahkan untuk berpuasa. Dan hari ini Rasul bercita-cita untuk berpuasa. Meskipun beliau tidak sempat berpuasa di tanggal 9 Muharram, tapi beliau sempat menyampaikan la in baqitu illa qabil la asumanna tasi. Andaikan aku masih hidup tahun depan, aku akan puasa tanggal 9-nya, kata Rasulullah. Tapi beliau dipanggil oleh Allah sebelum Muharram ya, tahun depannya, sehingga beliau tidak sempat berpuasa tanggal 9, tetapi berpuasa tanggal 9 menjadi sunnah qauliyahnya Nabi Muhammad SAW yang cukup dan sangat baik untuk kita amalkan. Baik, Bapak sekalian, hari ini kita memasuki kajian tentang sifat dan asmaul husna. Ya, kita akan bicara tentang sifat dan asmaul husna di halaman ke 112. Setelah kita bicara tentang rububiyah, setelah kita bicara tentang rububiyah, yang pertama kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kita bicara tentang bagaimana kita membuktikan tentang kebenaran adanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah bahas secara umum dalil untuk mengetahui tentang rububiyatullah. Di antaranya adalah dalil fitri. Yang pertama, dalil fitri. Ya, fitrah manusia tidak bisa dibohongi bahwa mereka membutuhkan ada kekuatan di luar kekuatan dirinya, dan itu kita rasakan, semua kita merasakannya. Yang kedua, menggunakan dalil akli, ya. Kita menggunakan dalil akli, dalil akal, bahwa tidak mungkin sesuatu makhluk ini ada kecuali ada yang mengadakan. Ya, tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mengadakan. Terus apalagi sampai ke tingkat keberadaannya sangat teratur, pasti ada yang mengaturnya. Dan yang terakhir adalah dalil nakli, ya, dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis yang menyatakan hal itu sangat banyak. Jadi kita sudah membahas itu di
bagian pertama dari kajian akidah kita. Yang kedua ini, kalau bicara tentang rububiyah, tentang siapa Allah dari aspek ada tidak ada, kita menemukan di dalam Al-Quran bahwa semua manusia sepakat tentang rububiyah. Meskipun ada yang mengaku dirinya ateis, tetapi sebenarnya nggak mungkin dibohongi bahwa mereka juga dalam dirinya menyatakan ada, ya, menyatakan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat. Nah, kalau sudah masuk ke bagian yang kedua ini, akal sudah susah untuk berfungsi dengan baik. Ya, masalah asma wa sifat, tentang siapa Allah, apa sifat-sifatnya, namanya apa saja. Nah, ini sudah kita tidak akan bicara banyak tentang akal, meskipun akal masih melihat bisa untuk merenungkan tentang berbagai hal dalam asma wa sifat ini, ya. Tentang asma wa sifat kita akan lihat nanti, tetapi secara umum kita hanya bisa menggali tentang asma wa sifat ini dari Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membuat atau mempelajari tentang asma wa sifat ini dengan beberapa perincian kategori saja untuk memudahkan kita mempelajari asma wa sifat. Yang pertama, asma dan sifat dari aspek wujud, ya, tentang sifat wujud, ya, tentang sifat wujud. Mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud. Wujud itu artinya ada, ya, ada, merupakan akidah atau keyakinan yang diharuskan bagi setiap pemilik akal sehat. Kemarin kita sudah bahas itu di Tauhid Rububiyah. Dalam hal ini, seluruh syariat samawi mengajak kita mengenali hakikat tersebut. Nah, jadi kalau ada sudah, itu sepakat. Tapi hakikatnya siapa dia, siapa dia, maka itu syariat samawi, seluruh syariat samawi, maksud syariat samawi adalah agama yang turun dari langit, ya, agama yang turun dari langit, yaitu agama Yahudi, Nasrani, Islam, itu semua mengajak untuk mengenali hakikat tersebut. Siapa saja yang mengingkari atau meragukan adanya Allah, ya, maka ia dapat dikategorikan sebagai salah satu dari dua kemungkinan. Satu, kafir pembangkang lagi sombong, atau orang yang hilang akal pikirannya, ya. Jadi kalau ada yang menolak tentang keberadaan Allah, itu dua kemungkinan saja. Yang pertama adalah kafir pembangkang lagi sombong, atau orang yang hilang akal pikirannya. Nah, kenapa dikatakan begitu? Karena nggak mungkin ada orang yang akal sehatnya jalan bisa membangkang adanya Allah, kecuali kesombongannya. Jadi Firaun umpamanya sampai diajak untuk bertauhid, ya, beribadah kepada Allah, diajak oleh Nabi Musa, sampai
Firaun itu minta kepada Haman, ya Haman ibnili sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba. Haman bangunkan aku soroh. Haman bangunkan aku soroh. Soroh itu kayak tembok tinggi begitu, tempat untuk naik ke atasnya, supaya aku bisa melihat naik ke langit, bisa agak tinggi untuk melihat Tuhannya Musa, Itu Firaun yang mengatakan dirinya Tuhan, ya, yang mengatakan dirinya Tuhan itu minta kepada Haman supaya membangunkan soroh kepadanya untuknya. Kemudian ketika mau tenggelam, sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Nah, disitulah muncul fitrahnya dia sebagai manusia yang percaya kepada Allah. Ya, percaya kepada adanya Allah itu di situ. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kafirnya atau kufurnya Firaun itu dengan ayat wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ya. Wajahadu biha, mereka ingkar dengan apa yang diajak oleh Nabi Musa. Wastayqanatha anfusuhum, tapi dalam diri mereka, pada dalam jiwa mereka yang dalam, nurani mereka yang dalam, yakin bahwa Tuhan yang diajak oleh Musa itu ada. Ya. Mereka sebenarnya dari lubuk hati mereka dari lubuk hati mereka bahwa Tuhan yang didakwahkan oleh Nabi Musa itulah dia sebenarnya, ya, yang benar. Tapi mereka karena kesombongannya merasa Musa itu siapa sih, gitu ya. Dia yang waktu kecil aku yang ngasuh dia, tinggal di rumahku. Kemudian dia siapa? Aku ini kan raja dan sebagainya gitu. Itu yang membuat mereka sombong dan nggak mau, gengsi untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Musa. Ya, mereka gengsi saja. Tapi ketika mau tenggelam itu, ya, jadi mereka mengatakan aku beriman kepada Tuhannya Musa. Ya, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Sebutkan dalam surah Yunus itu, kata Allah, sekarang baru mau beriman. Ya, al-an, ya, faqad asaita qabl. Sekarang mau beriman, kamu udah membangkang sejak dulu, udah diajak nggak mau. Ketika mau tenggelam nggak ada harapan hidup, baru mau meyakini. Saat itu sudah nggak ada lagi tobat. Ya, saat udah mau sakarat begitu sudah nggak ada lagi tobat, baru ngaku. Nah itu jadi hanya dua kemungkinan orang tidak mengakui adanya Allah itu. Pertama sombong. Ya, ingkar karena sombong. Yang kedua, akalnya nggak jalan. Ya, akalnya nggak jalan. Itu pada hakikatnya sifat wujud bagi Allah adalah sifat pertama yang ditetapkan oleh akal dan dikenal secara aksioma. Ya, sekalipun akal itu tidak mampu membayangkan zatnya dan hakikat sifatnya. Jadi yang pertama sifat wujud dulu. Itu siapapun dia sebenarnya pasti mengakui bahwa Allah memiliki sifat wujud. Akal menerimanya. Ya, tetapi akal tidak akan mampu membayangkan zatnya. Ya, akal tidak akan mampu membayangkan zatnya Allah seperti apa, hakikat sifatnya seperti apa. Ya, hanya bisa mengatakan bahwa ada. Dia pasti ada. Tapi ya, hakikatnya seperti apa? Ya,
kemudian apalagi zatnya seperti apa, disitulah ruang namanya iman. Ya, di situ ruang namanya iman. Nah, yang udah gak bisa di akal, bukan tempatnya di situ. Ya, bukan tempat akal di situ. Tapi bahwa dia wujud, iya, dan itu sangat banyak jangankan Allah sang pencipta, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Ruh umpamanya, semua orang pasti yakin bahwa ruh itu ada, tapi gimana hakikatnya, bagaimana sifatnya, itu makhluk yang paling dekat dengan kita, itu aja nggak bisa kita untuk, ya, membayangkannya. Nah, jadi tidak boleh kita memaksa, karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengenalkan dirinya tidak pada, ya, tidak dengan cara menampakkan wujudnya, karena itu bukan kemampuan manusia. Maka dia mengenalkan dirinya lewat ciptaannya, ya. Dia mengenalkan dirinya lewat ciptaannya. Kemudian dia kenalkan dirinya lewat sifatnya, nama-namanya. Nah, itu hakikat itu tidak akan bisa ditangkap oleh akal, dan kita hanya bisa menerima dan mengetahui ini dari nas-nas yang diturunkan kepada kita. Wujud adalah kebalikan dari, ya, kidam. Wujud adalah kebalikan dari kidam. Jadi kalau ada istilah wujud, ada istilah kidam. Ya, kidam itu tidak ada, atau, ya, bukan kidam, adam, ya, bukan kidam, adam. Ya. Jadi wujud kebalikan dari adam. Adam itu tidak ada. Ya. Tapi bukan adam pakai alif. Wujud itu lawan dari adam. Adam pakai ain, ya, pakai ain. Itu dia kebalikannya. Setiap orang yang mengenal maknanya tidak memerlukan penjelasan yang lebih jauh lagi. Itu namanya wujud, sifat wujud. Nah, buku ini cukup menarik bagi kita untuk kita bahas, karena dia menjelaskan itu sangat runut, ya. Untuk menjelaskan tentang sifat wujud, maka dibahasnya Asmaul Husna yang menguatkan sifat wujud. Nah, gitu, ya. Jadi ini sifat wujud. Nah, asma, ya, nama-nama Allah yang menguatkan bahwa sifat wujud itu ada, itu apa saja? Gitu, ya. Asma yang menguatkan tentang sifat wujud itu apa saja? Nah, itu pembahasan begini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW disebutkan ada 4 asmaul husna yang mengandung makna realisasi wujud Allah. Bahwa sifat wujud ini dalam sebuah hadis disebutkan ada 4 nama, ya, yang menguatkan tentang wujud Allah. Yang pertama adalah Al-Haq, yang kedua An-Nur, yang ketiga Az-Zahir, yang keempat Al-Batin, ya. Jadi Al-Haq, An-Nur, Az-Zahir, dan Al-Batin, ya. Itu 4 nama, ya, 4 nama. Al-Haq, An-Nur, Az-Zahir, Al-Batin. Jadi itu 4
nama yang disebutkan yang menguatkan tentang sifat wujud, ya, tentang sifat wujud. Oh ya, untuk menjelaskan tentang atau pengantar sebelum kita masuk ke situ, hadirin rahimakumullah, kita ingatkan kembali tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, yang memahaminya, yang mengamalkan konsekuensinya akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Nah, itu 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi 99 itu bukan 99 nama secara keseluruhan, hanya itu, tidak. Lebih daripada itu, ya, lebih daripada itu. Tapi yang 99 ini apabila ya, mereka menghafalnya, mengamalkan isi kandungannya, akan masuk surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kebanyakan kita bahas ini yang dari sini, dari nama-nama yang 99, cuman 99 itu yang mana sebenarnya urutannya. Ada memang hadis yang menggambarkan tentang nama-nama itu, dan itulah yang menjadi acuan kita. Nah, 4 nama yang menggambarkan dan menguatkan tentang sifat wujud. Yang pertama Al-Haq, yang kedua An-Nur, yang ketiga Al-Zahir, yang keempat Al-Batin. Al-Haq artinya adalah perkara yang pasti dan wajib, tidak ada keraguan. Ya, perkara yang pasti, perkara yang wajib ada dan tidak ada keraguan. Ya, itu al-haq. Ya, al-haq. Pokoknya al-haq itu artinya udah nggak mungkin diragukan. Itu namanya al-haq. Lawan daripada al-haq adalah al-batil. Ya, lawan dari al-haq adalah al-batil. Jadi makna al-haq ialah Allah pasti adanya. Ya, Allah pasti adanya. Azali, tidak berubah, tidak memiliki kekurangan apapun dan tidak dipengaruhi apapun. Ya. Jadi al-haq adalah Allah pasti adanya. Ya. Azali, tidak berubah, tidak memiliki kekurangan apapun dan tidak dipengaruhi apapun. Itu al-haq. Selain dia, selain Allah, keberadaannya adalah karena diadakan atau diciptakan. Ya. Yang asalnya tidak ada. Itu kalau selain Allah Subhanahu wa taala, ya, selain dia, itu semua adalah karena keberadaannya diciptakan. Nah, kalau sang pencipta al-haq ini adalah azali, ya, adalah azali. Nah, ini arti daripada al-haq, pasti adanya, ya, pasti adanya. Kalau makhluk, dia ada karena ada yang mengadakan. Ya. Jadi kalau tidak diadakan, dia tidak ada. Itu kalau Khalik, sang pencipta, dia pasti adanya. Ya, pasti adanya. Nah, kemudian dia azali, lawan daripada azali apa? Ya, dia qadim, dia adalah jadid, dia adalah baharu, hadis. Ya, dia adalah hadis, dia baru. Ya.
dia baru. Kalau Allah Subhanahu wa taala dia adalah azali, tidak berubah, makhluk selalu berubah. Tiap hari kita berubah. Ya. Tiap hari kita berubah. Dari kecil terus tumbuh, ya. Kemudian sampai nanti kembali kepada tanah kalau fisik atau jasad kita. Nah, itu semua al-haq itu adalah pasti adanya, azali, tidak berubah, tidak memiliki kekurangan apapun dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah, Yunus 32 ya, Yunus 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Ya. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Ya, fa anna tusrafun. Maka zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Jadi digambarkan bahwa Tuhanmu adalah yang sebenarnya, dialah yang sebenarnya Tuhan. Ya, al-haq, fadzalikumullahu rabbukum, ya, fadzalikumullahu rabbukum, ya, al-haq. Jadi banyak orang yang mencari dan menduga-duga siapa Tuhannya. Nah, itulah yang membuat ketika tidak ada panduan pakai dalil, orang hanya menduga-duga siapa Tuhannya, karena semua fitrahnya merasakan perlu kepada kekuatan luar. Nah, akhirnya mereka ada yang ketika Nabi Ibrahim itu bintang lah, matahari, bulan, mau dicari itu siapa sebenarnya. Nah, tidak ada yang pasti. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan Tuhanmu, ya, yang menciptakan langit, menciptakan bumi, itulah Tuhan yang sebenarnya. Tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Jadi kalau ketemu dengan itu, maka ya, dia belum menemukan kebenaran yang sebenarnya. Nah, itu al-haq. Jadi sifat wujud itu pertama dikuatkan oleh sifat, ya, oleh nama al-haq, ya, bahwa Allah itu adalah al-haq. Dia adalah pasti keberadaannya, ya, dan azali, tidak berubah. Kemudian yang kedua an-nur. An-nur. An-nur artinya adalah tampak nyata, ya, tampak nyata wujudnya. An-nur artinya tampak nyata wujudnya dengan dalil-dalil yang dijelaskannya, ya, dengan dalil-dalil yang dijelaskannya. Itu arti an-nur, ya, tampak nyata wujudnya, tapi tampak itu tidak pakai, ya, tidak pakai penglihatan yang diberikan kepada kita, tapi Allah jelaskan siapa dirinya sehingga, ya, dirinya itu seperti tampak nyata, ya, tampak nyata. Nah, itu bisa kita temukan di surah An-Nur ayat 35. Allah nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim.
Nah, Allah nurus samawati wal ard, Allah adalah pemberi cahaya. Nur itu munawwir, kalau dalam tafsir banyak disebutkan Allah lah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ya. Jadi di situ dikatakan Allah nurus samawati wal ard. Ya. Allah itu adalah pemberi cahaya, ya, untuk langit dan bumi. Terus setelah itu dibuatkan perumpamaan cahaya Allah itu, ya, seperti apa, ya, seperti apa, sehingga manusia untuk memahami an-nur itu betul-betul untuk mengetahui bahwa Allah itu ada betul-betul nyata, ya, betul-betul nyata, nggak mungkin diragukan. Mana an-nur? Merujuk kepada tampak nyata wujudnya dengan dalil aksioma dan akal. Ya. Jadi nur di sini bukan tampak nyata dilihat, bukan. Tampak nyata dengan akal. Bisa bahwa Allah itu ada itu dengan tampak nyata dengan akal dan dalil aksioma. Dalil aksioma itu dalil yang nggak perlu pakai dalil lah kira-kira. Ya. Dalil yang nggak perlu pakai dalil itu aksioma namanya. Pokoknya umpamanya matahari ada, kalau orang masih juga mengatakan nggak ada, ya, nah itu agak gimana kira-kira gitu. Kalau orang bilang itu matahari itu terang kayak begitu, mengatakan mana ada matahari, nah itu namanya aksioma, nggak perlu pakai dalil pun orang udah pasti mengatakan itu ada. Kalau mengaku atau menyatakan tidak ada itu pasti orang akan mengatakan ini benar nggak nih orang, kira-kira begitu ya, benar nggak nih orang. Nah jadi keberadaan Allah itu tampak nyata, itu namanya dalil akal, ya, dalil aksioma. Sebagaimana an-nur cahaya tampak jelas oleh mata berdasarkan dalil perasaan, ya, dalil rasa, ya. Jadi ada dua, dalil akal, dalil rasa atau fitrah itu. Jadi sudah dua, ya. Itu dalil fitri. Ini merupakan salah satu makna bagi asma'nya. Dia merupakan cermin bagi selainnya. Dia merupakan cermin bagi selainnya, yang mengadakan segalanya dari tidak ada dan menampakkan sesuatu yang tersembunyi bagi penglihatan dengan cahayanya. Jadi cahaya ini merupakan bentuk dari, ya, salah satu dari makna bagi asma Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia merupakan cermin bagi selainnya yang mengadakan segalanya, ya, dari tidak ada, ya, mengadakan segalanya dari tidak ada dan menampakkan sesuatu yang tersembunyi bagi penglihatan dengan cahayanya, ya. Jadi yang tadinya semuanya gelap, ya, lalu Allah memberikan munawwir, Allah nurus samawati wal ard, Allah munawwir, pemberi cahaya langit dan bumi. Yang tadinya semuanya gelap tak tampak, ketika Allah kasih cahaya, akhirnya yang tersembunyi menjadi tampak, ya, yang tersembunyi menjadi nampak. Kalau kita nggak dikasih cahaya oleh Allah, ya, sumber cahaya dari mana? Dari Allah. Allah nurus samawati wal ard itu. Nah, dari situ baru yang tersembunyi itu tampak semuanya. Itu karena Allah memberikan cahaya kepada kita. Ya, Allah yang memberikan sumber cahaya kepada kita. Dari sini saja sudah kita satu nama saja, nur ini, ya, satu nama saja. Kalau tidak juga berdecak kagum dan beriman, sungguh, ya, terlalu, ya, sungguh terlalu.
Ini kan sudah mulai cahaya masuk, ya. Cahaya ya, sudah mulai, ya. Dan nggak ada yang harus bayar gitu. Untuk mendapatkan cahaya dari Allah itu nggak perlu ada yang bayar, dan nggak kelihatan siapa yang mengatur ini segalanya, tapi selalu ada. Yang namanya ini nih, listrik kita nih, se-Kalimantan Barat saja berapa yang harus ngaturnya, ya. Berapa orang yang harus ngatur supaya ya dia itu bagus, teratur, tercukupi kebutuhannya, ya, tidak macet-macet, tidak mati-mati. Berapa biaya yang harus dikeluarkan, ya, bagaimana maintenance-nya, waduh, ya, itu hitungannya luar biasa, Ini dengan satu matahari, ya, dan 1 bulan di malam hari, ya, itu sudah bisa menerangi seluruhnya, ya, seluruhnya. Itu saja sudah, ya, Ya, kita untuk mengajak tentang sifat Allah yang nama Allah namanya An-Nur, ya, An-Nur. Allah Nur, Nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Ya. Jadi dari sifat Nur menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ya. Wujudullah ada di situ. Karena kenapa? Dialah pemberi cahaya. Lalu ada nggak yang bisa melakukan yang sama? Ya, ada nggak yang bisa melakukan yang sama? Kalau mengaku bahwa dirinya Tuhan, gitu, ya, ada yang bisa melakukannya? Nggak mungkin. Jadi dialog Ibrahim, ya, dengan raja waktu itu kan, ketika ditanya siapa Tuhanmu, ya, ya, yang menciptakan, ya, yang menghidupkan, qala innallaha yuhyi wa yumiit, ya, gitu. Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Kata raja, aku juga bisa kalau hanya menghidupkan, mematikan, kata raja, ya. Ternyata ini maksud oleh raja itu menghidupkan, mematikan itu membiarkan orang hidup, ya. Atau kalau bilang bunuh dia, bunuh, kira-kira begitulah, ya. Kata raja, aku juga bisa kalau hanya menghidupkan, mematikan. Lalu Ibrahim bilang, ya, Allah, Tuhanku juga adalah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhanku adalah yang mendatangkan, ya, matahari dari timur. Coba buat itu tuh matahari supaya datang dari barat. Bisa enggak? Nah, gitu. Bisa enggak kira-kira? Fabuhital ladzi kafar. Ya, fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Akhirnya enggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi dari situ saja matahari, siapa yang mengadakan, bagaimana fungsinya, dari mana dia muncul, ya. Nah, itu saja sudah menunjukkan tentang wujudullah, ya, tentang wujudullah. Jadi yang pertama sifat apa tadi? Namanya Al-Haq, ya, Al-Haq, ya. Dia pasti adanya karena nggak mungkin bisa ditolak. Yang kedua An-Nur, ya, An-Nur. Nur ini Allah nurus samawati wal ard, membuktikan tentang, ya, wujudullah. Kemudian yang ketiga Az-Zahir, ya, Az-Zahir, ya, tampak nyata wujudnya dan sempurna sifat-sifatnya. Zahir, Al-Zahir, Zahir, tampak nyata wujudnya dan sempurna sifat-sifatnya dengan banyaknya dalil yang jelas dari makhluk-makhluk ciptaannya. Nah, ini zahirnya itu dari mana? Bukan wujudnya yang ditampakkan oleh Allah, tapi dari ciptaan-ciptaannya, dari makhluk-makhluknya, ya. Jadi dari makhluk-makhluk ciptaannya menunjukkan bahwa dia Az-Zahir. Semua yang ada di jagat raya ini menunjukkan tanda-tanda keberadaannya dan menunjukkan tanda kemahamampuannya serta kemahaluasan ilmunya.
Ya. Jadi semua yang ada di jagat alam raya ini menunjukkan siapa dia. Menunjukkan siapa dia. Jadi gini contohnya, ya kalau kita mau bikin perumpamaan untuk mendekatkan makna saja. Kalau kita tahu ada sebuah bangunan, ya, sebuah bangunan rapi, indah, pokoknya kayaknya luar biasa ini lah. Ya, desainnya sangat menarik gitu ya, dikagumi semua orang. Kira-kira yakin nggak orang bahwa itu tiba-tiba ada? Nggak mungkin. Pertama, nggak mungkin. Yakin nggak orang bahwa ada yang mendesainnya? Pasti orang mengatakan pasti ada yang mendesainnya. Yang ketiga, pasti yakin nggak kira-kira yang mendesainnya itu orang hebat? Iya. Kamu tahu dari mana? Dari hasilnya. Belum kenal dengan orangnya. Ya. Belum kenal dengan orangnya, tapi lihat produknya. Kira-kira kita tanyakan, yakin nggak bahwa yang mendesain ini orang hebat? Yakin? Kenapa? Tuh, lihat hasilnya tuh. Gitu ya. Lihat hasilnya tuh. Nah, jadi dari situ saja, tanpa melihat siapa dia, tanpa kenal siapa dia dulunya, sebelumnya, dari hasilnya saja mereka mengatakan ini pasti orang hebat nih yang bisa melakukan kayak begini. Nah, itu namanya zahir, ya. Itu namanya zahir. Dia, ya, jelas ciptaannya jelas, ya. Kemudian ketika yang diciptakan itu hebat sekali, luar biasa, maka menunjukkan yang ada itu maha mampu, menunjukkan yang ada itu maha luas ilmunya. Ya. Sudah berapa nanti? Dari situ, ya, dari situ sifat-sifat muncul. Ya. Dari situ sifat-sifat muncul. Jadi di dalam hadis sahih diberitakan bahwa Rasul bersabda, ya, antaz zahir falaisa, ya, fauqaka syai' wa anta, ya, anta zahir falaisa fauqaka syai'. Engkaulah az-zahir yang tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Itu nama az-zahir. Berdasarkan, ya, hadis tersebut, az-zahir dalam hal ini bermakna maha tinggi yang tidak bisa teratasi atau terungguli oleh apapun. Itu makna zahir. Dia maha tinggi yang tidak teratasi atau terungguli oleh apapun. Nah, ini nama ketiga yang menguatkan sifat wujud. Ya, kita hari ini baru belajar sifat wujud. Ya, dari sifat wujud itu ada 4 nama. Ya. Al-Haq, An-Nur, Az-Zahir. Ya, Az-Zahir tampak nyata dari ciptaan-ciptaan yang ada, itu menunjukkan bahwa nyatanya makhluk itu menunjukkan nyatanya, ya, Al-Khaliq. Nyatanya Al-Khaliq. Ya. Dia maha tinggi yang tidak teratasi atau terungguli oleh apapun, dan siapapun akan mengatakan itu. Kemudian yang keempat al-batin, ya, al-batin. Ya, al-batin artinya yang maha tersembunyi dengan hakikat zatnya, yang maha tersembunyi hakikat zatnya, yang akal dan indera manusia tidak mampu menjangkau hakikatnya. Jadi batin itu tersembunyi, ya, hakikat zatnya, ya, hakikat zatnya tersembunyi. Ini Nabi Ibrahim pernah minta, ya, minta ketemu langsung ngelihat, tapi ya
nggak mampu. Musa mau melihat pengen ketemu, ya, bukan karena ragu, tapi ternyata ya pingsan. Bukan fisik kita nggak kuat untuk itu, bukan diciptakan dan didesain untuk itu, ya, bukan didesain untuk itu. Fisik kita nggak mampu. Jangankan itu, suara tertentu saja kita nggak bisa untuk menanggungnya, ya. Kekuatan suara tertentu kita udah nggak bisa menanggungnya. Kalau di atas itu dikasih lagi untuk kita, udah nggak nyaman hidup kita, bahkan mungkin kita akan ya meninggal. Banyak orang meninggal gara-gara ya, suara yang lebih daripada kapasitas kita untuk menanggungnya. Ya, kita akan binasa. Ya, jadi fisik kita punya batas tertentu yang Allah yang menciptakannya, dia maha tahu. Nah, orang yang yakin beriman dengan inilah nanti yang akan dimasukkan ke surganya, dan disitulah nanti Allah akan tampakkan dirinya di surga itu. Dan itu adalah nikmat paling mahal. Udah dapat semuanya surga, udah masuk semuanya surga tuh. Ketika udah menikmati semuanya, ya, lalu Allah mengatakan waladaina mazid, kami mau ngasih, punya lagi yang lebih tambahan dari nikmat yang ada itu. Ya, kami punya yang lebih. Orang di surga bilang, apalagi ya Allah, itu udah semuanya, udah Masya Allah luar biasa. Saat itu Allah tampakkan dirinya, wajahnya. Itu yang lain tuh hilang semua nikmat seolah-olah gitu. Ya, dengan melihat wajah Allah itu. Ya, di surga. Itu kenikmatan paling tinggi. Ya, itu kenikmatan paling tinggi. Sebab itu tabung-tabung dengan iman hari ini kita, ya, dengan beriman, bukan untuk melihat, karena kita tidak didesain untuk itu, ya. Kita didesain untuk beriman di dunia ini, ya, di dunia ini. Nah, dia batin dari segi ya hakikat wujudnya, ya, dia batin, tidak mampu menjangkaunya hakikatnya, sebab akal dan indera manusia sangat terbatas. Sedangkan Allah maha besar dan tidak terbatas. Nah, yang zahir adalah makhluk ciptaannya, ya. Dia batin dari hakikatnya, tetapi zahir tentang sifatnya, tentang wujudnya dari makhluk-makhluknya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, kajian kita hari ini bicara tentang sifat wujud dengan 4 nama, ya, dengan 4 nama. Yang pertama Al-Haq, yang kedua An-Nur, yang ketiga Az-Zahir, yang keempat Al-Batin, ya, yang keempat Al-Batin, ya. Nah, ini batin dikatakan juga wujud. Kenapa? Dari batin, dari zahir itulah menunjukkan ada batin. Ini yang nampak ini, ya, yang nampak dari makhluknya ini, pasti ada yang mengadakannya itu, tapi dia tersembunyi hakikatnya, ya. Ya, tapi ini pasti ada, kita yakini. Makanya disebut dengan al-batin sebagai bentuk daripada wujud. Karena nggak mungkin, ya, katakan tadi kita contohkan sebuah bangunan, orang nggak akan mungkin percaya kalau hasil dari bangunan hebat ini tidak ada, meskipun belum pernah melihatnya, tapi orang pasti tahu bahwa itu, ya, adalah hasil dari orang yang hebat karena hasilnya hebat. Nah, jadi orang akan terpaksa, apalagi, ya, kalau iman, ya, itu terpaksa beriman bahwa dia mengakui bahwa ada sesuatu al-batin yang mengatur segalanya. Jadi 4 hal,
ya, 4 nama dari sifat wujud sudah kita pelajari. Mudah-mudahan dengan semakin kita mengenal sifat dan asmaul husna ini, semakin kita kenal dengan Allah, dan semakin kita kenal dengan Allah, semakin kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lanjutkan dengan sifat-sifat yang lainnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau itu. Tapi yang banyak kita pelajari ini ada dua wujud tidak pada wujud Nawawi yang menghadiri wadahnya semua itu ada dalil. Wujud ada dalilnya saja tidak ada pada terus yang menghadiri ada wadahnya yang dan kita tarik misalkan untuk wujud seperti ada ayat 4 Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di atas keduanya dan menamakan. Kemudian dia bersemayam bersemayam di atas arsh. Begitu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi syafaat. Dan dia maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kalau kita dilihat dari ayat ini makna hakikat makna apa yang tadi diambil dari surat Al-Jadah ayat ini. Yang kedua, siapa yang Siapa yang muncul menyusul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, surah Az-Zariyat ya. Surah Az-Zariyat ayat keberapa tadi? Surah Az-Zariyat ayat berapa? As-Sajdah ya, As-Sajdah ya. As-Sajdah ayat 4. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadzakkarun. Ya. Yang pertama, bagian pertama itu kan tauhid rububiyah. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Ya, wa ma bainahuma fi sittati ayyam itu ya, thumma istawa 'alal 'arsy menunjukkan tentang sifat atau tauhid rububiyah. Allah pencipta langit, pencipta bumi, mengenalkan kita langit ini ada, bumi ini ada, di antara keduanya ini ada, pasti ada yang mengadakan. Siapa? Allah. Ya, Allah. Nah, situ namanya tauhid rububiyah namanya. Ya, tauhid rububiyah. Kita dikenalkan alam ini ada, langit ada, bumi ada, di antara keduanya ada. Siapa menciptakannya? Allah. Allahullazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'ala 'arsy. Ya. Nah, kalau Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi dan segalanya, malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Ya. Kalau Allah yang menciptakannya, maka jangan kalian mencari pelindung selain Allah. Karena Allah yang mencipta langit, mencipta bumi. Kalian tinggal di kolong langit, di atas bumi. Masa mencari pelindung selain Allah? Ya. Nah, sudah di situ mulai ke tauhid uluhiyah sebenarnya. Ya, masuk ke tauhid uluhiyah. Enggak boleh kalian mencari penolong selain Allah. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah. Nah, gitu ya. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadzakkarun? Mau ngambil pelajaran enggak? Ya, mau ngambil pelajaran enggak? Nah, itu ya, selalu dalam berbagai ayat itu kalau bicara tentang tauhid
uluhiyah selalu diantar dengan tauhid rububiyah, ya, diantar oleh tauhid rububiyah, sehingga tidak bisa orang untuk menolak menyembah Allah kecuali dengan, ya, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah selesai tauhid rububiyah, ya, tentang. Nah, sekarang kita belajar tentang asma'nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya. Lalu kalau yang mengarang, ya, sebenarnya tidak ada yang mengarang, karena semuanya nama-nama itu ada di dalam Al-Quran, nama-nama itu ada dalam hadis, ya. Nama-nama hanya kita bisa mengenal Allah itu lewat nama-namanya itu dari Al-Quran dan hadis saja. Cuman ada pendekatan. Ilmu itu kan hanya dipahami kemudian dibuat namanya kategorisasi, ya, bahwa ini ada sifat wujud, sifat qidam atau apalagi seperti kayak begitu. Itu hanya, ya, pengelompokan ilmu untuk memudahkan orang belajar. Tetapi ilmunya sendiri ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ya, wallahu la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz dan seterusnya. Itu semua nama-nama Allah sudah ada semuanya di situ. Kemudian Nabi juga menjelaskannya. Itulah dia dasarnya. Cuma untuk memudahkan orang memahaminya dibuatlah kategorisasi. Nah, muncullah tokoh-tokoh ulama yang menjelaskan dan membuat kategorisasi itu saja. Ya, tapi dasarnya bukan mengarang, tapi hanya mengelompokkan sehingga jadilah ilmu yang mudah untuk dipelajari saja. Nah, tokoh-tokohnya banyak, ya, tokoh-tokoh tentang akidah. Yang paling pertama, ya, Rasulullah yang menjelaskan langsung kepada kita, ya. Kemudian para ulama, para sahabatnya, terus, ya, menjelaskan. Semua para ulama secara umum memiliki kajian tentang ini, ya. Di antaranya, ya semuanya lah, ya, seperti Abu Hanifah, ya, dia punya kitab yang cukup besar tentang akidah, ya, dan masih banyak yang lain. Hampir semua mengkaji tentang masalah akidah sebelum mereka mengkaji kitab-kitab yang lainnya. Jadi untuk mengarang dalam arti membuat ini aja, pengelompokan kategori-kategori ilmiahnya saja. Tapi bukan mengarang dalam arti namanya seperti apa, itu selalu pakai Al-Quran dan pakai hadis saja. Tidak ada yang berani dan tidak boleh kita mereka-reka, oh namanya ini, enggak. Itu semua sudah ada dalilnya. Hanya pengelompokan saja. Ya. Ya. Salam. Ya. 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 Pertanyaan dari Pak Hidayat tentang sifat wujud itu, implementasinya, prakteknya di antara pada waktu sholat kita syariatkan untuk membaca Allahu Akbar, takbir, ya, takbir baik ihram maupun intiqal, ya. Di awal takbiratul ihram, berikutnya kita takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu memang orang yang memahami tentang wujudullah dan tentang siapa Allah dengan nama-namanya, itu sahabat-sahabat yang kenal itu, belum mereka sholat, ya, baru mereka mau wudhu saja, udah mulai mereka berubah muka, karena mau ketemu dengan yang maha besar, ya, ingin ketemu dengan yang maha besar. Ini nanti apa namanya, kenapa kita sangat perlu mengenal Allah dengan sifat-sifatnya itu. Karena di dunia saja mau ketemu dengan orang tertentu yang dianggap memiliki wibawa, kekuasaan tertentu, kadang-kadang ada perasaan itu gitu, ya, ada perasaan itu baru manusia yang nggak ada apa-apanya itu. Manusia nggak ada apa-apanya saja, kita kadang-kadang merasakan mau ketemu itu gimana. Kadang-kadang ada yang sampai nggak berani ketemu, ya, gemetar dan sebagainya, nggak berani ngomong di depannya, sebagainya. Itu sebab. Nah, kita akan bertemu dengan Allah. Lalu setiap kita berada dalam posisi sholat kita, baik berdiri pada saat berqiyam, ya, pada satu ruku, apalagi ketika sujud, ya, dengan kata-kata ya Allahu Akbar, setelah itu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ya, semuanya itu. Nah, itu menunjukkan memang betul-betul, ya, implementasinya di situ betul, ya, untuk menunjukkan Allah itu maha besar. Setelah itu membantu kita untuk khusyuk di dalam salat, ya. Jadi akidah harus terimplementasikan memang dalam akidah yang kayak begini-gini. Kita ada, alhamdulillah, disediakan medianya oleh Allah, dan media paling utama adalah salat, ya, adalah salat. Nah, praktek daripada akidah paling utama nanti adalah pada saat kita melaksanakan ibadah salat. Baik, kita cukupkan, ya, kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama menutupnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.